Hai, halo teman-teman, kembali jumpa lagi dengan gua. Kali ini seperti biasanya di konten video yang baru, dan kali ini kita akan membahas hal-hal yang cukup ringan saja. Jadi di sini gua mau menyampaikan suatu hal tentang dunia ekonomi. Dilihat dari judulnya kalian udah tahu kan gue bakal ngebahas soal apa. Jadi di sini tuh gue bakal ngebahas soal renungan singkat tentang ekonomi kerakyatan, di mana perusahaan-perusahaan kecil yang sulit bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Seperti kita ketahui, era reformasi yang menurut anggapan kita dimulai pada tahun 1998 saat terjadinya kerusuhan. Pada saat itu adalah bulan Mei kalau tidak salah, benar kan ya, bulan Mei. Nah, dari sejak saat itu melahirkan banyak sekali ide-ide pemulihan kondisi ekonomi yang sangat demikian terpuruk karena orde reformasi tersebut. Salah satu ide yang sempat menggema adalah ekonomi kerakyatan ini, di mana perusahaan kecil sulit sekali bersaing dengan perusahaan-perusahaan besar. Walaupun kesepakatan tentang substansi ekonomi kerakyatan belum tercapai oleh pemerintahan, namun cita-cita luhurnya yaitu memajukan ekonomi rakyat sangat dihargai. Jadi pemerintah itu tuh belum benar-benar optimal, tapi dengan alasan mengadakan ekonomi kerakyatan ini patut dihargai karena saat itu ekonomi benar-benar terpuruk banget. Hanya saja harus diingat bahwa dapat saja terjadi cita-cita yang baik justru menghasilkan sesuatu yang buruk karena salah kebijakan. Jadi gini loh, maksudnya pemerintah itu baik untuk memulihkan kembali kondisi ekonomi rakyatnya. Cuman kan setiap kebijakan selalu ada positif dan negatifnya. Nah, dengan adanya ekonomi kerakyatan memang disambut dengan baik, dan itu merupakan salah satu keputusan pemerintah yang menurut gue juga baik. Tapi hal yang baik akan memunculkan sesuatu yang buruk juga kalau penanganannya tidak tepat, apalagi sampai salah kebijakan. Kita ambil contoh ya, salah satu pemikiran berbahaya dari ide ekonomi kerakyatan ini adalah menganggap perusahaan-perusahaan besar pasti merusak perekonomian karena dia akan menimpa perusahaan-perusahaan kecil, dan akhirnya perusahaan-perusahaan kecil pun sulit tersaingi. Oleh karenanya mereka-mereka yang perusahaan besar sebagai pelopor ekonomi ini harus benar-benar dibatasi. Nah, data sementara ini memang menunjukkan bahwa banyak sekali usaha-usaha skala kecil dan menengah, atau bisa kita sebut UMKM atau UKM, lumpuh karena ekspansi usaha skala besar dari perusahaan-perusahaan besar tersebut. Jadi kita nggak bisa bersaing gitu. Contoh lah ya, namanya perusahaan kecil modalnya pun kecil, beda sekali dengan perusahaan yang modalnya udah gede. Pada periode tahun 1980 hingga 1990 itu banyak sekali warung tradisional yang tutup karena kalah bersaing dengan pasar swalayan, atau bisa disebut zaman sekarang itu pasar swalayan itu supermarket gitu. Tetapi beberapa tahun terakhir malah banyak supermarket yang tutup karena hadirnya hypermarket. Jadi setiap zaman itu pasti akan ada perubahan dan tergerus oleh inovasi-inovasi baru. Makanya kita harus memilih mana yang efektif, mana yang tidak, dan kita akan membuang yang tidak efektif dan mengambil yang efektif. Pertanyaannya, apakah hal ini berarti kita menghapuskan saja skala usaha besar, atau kita bisa sebut dengan konglomerasi? Jadi perusahaan-perusahaan besar yang melakukan ekspansi ini, yang melakukan usaha ini gitu. Apakah kita harus menghapuskan saja agar perusahaan kecil ini bisa maju juga, bisa tidak kalah? Karena kan kalau gitu tidak seimbang. Jadi lebih banyak didominasi oleh perusahaan dengan skala besar saja gitu. Hasil perusahaan-perusahaan kecil mau nggak mau dia harus angkat kaki, angkat tangan, dan tutup.
harus pokoknya bubar lah intinya gitu. Jadi pertanyaan ini tuh menyiratkan bahwa jika ingin melaksanakan ekonomi kerakyatan, maka berarti perusahaan raksasa ini, atau nggak ada disebut raksasa juga sih ya, perusahaan besar ini harus ditutup demi memajukan perusahaan-perusahaan kecil. Karena kalau kita ibaratkan satu perusahaan besar itu bahkan oleh beberapa perusahaan kecil pun bakal bisa menang gitu. Kita harus ada berapa banyak perusahaan kecil untuk mengalahkan satu perusahaan besar dalam hal ekspansi usaha itu. Karena terjadinya konglomerasi ini sebab perusahaan kecil tidak mampu bersaing. Menurut kalian solusinya apakah emang seperti itu gitu? Apa kita harus menghapuskan perusahaan besar ini untuk melaksanakan ekonomi kerakyatan ini gitu? Benar gak menurut kalian? Nah, menjawab pertanyaan tersebut sebaliknya diawali dengan menjawab pertanyaan terlebih dahulu, mengapa perusahaan kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar. Definisi ilmu ekonomi dari perusahaan adalah institusi yang memproduksi barang atau jasa dengan mengkombinasikan berbagai faktor produksi. Tujuannya adalah menghasilkan atau meningkatkan nilai tambah barang atau jasa sehingga memperoleh keuntungan, memperoleh laba gitu. Nah, keuntungan atau laba ini akan kita gunakan untuk pengembangan usaha tersebut, pengembangan inovasi, pengembangan intinya agar kita melakukan pengembangan usaha gitu. Dari laba keuntungan tersebut, maka saat pengembangan usaha berhasil, maka investasi pun akan berdatangan gitu. Apalagi kalau misalkan metode manajemen, teknologi sudah modern dan investasi banyak, itu perusahaan akan berhasil, akan bisa maju gitu. Walaupun perusahaan kecil juga. Disinilah kita tidak boleh terlalu disinilah kita tidak boleh terlalu terpaku pada penghilangan atau menghilangkan perusahaan besar, karena perusahaan besar pun kasihan gitu kalau dihilangin. Tugas kita hanya mencari solusi gimana agar perusahaan kecil bisa bersaing dengan perusahaan besar tersebut gitu. Jadi perusahaan itu memang harus menggunakan pengembangan usaha melalui investasi yang didapat serta metode manajemen yang baik, menggunakan teknologi modern yang baik, bahkan tidak berlebihan bila dikatakan bahwa laba adalah salah satu ukuran efisiensi pengelolaan perusahaan. Jadi ketika laba yang kita dapat banyak, maka pengelolaan perusahaan pun akan efektif dan efisien. Makanya tugas perusahaan kecil di sini agar bisa maju adalah mendapatkan keuntungan atau laba sebanyak-banyaknya, entah itu melalui investasi atau pengembangan yang tadi gue sebutin, inovasi baru, pengembangan usaha. Jadi produk-produk atau barang harus berkualitas. Barang dan jasa itu benar-benar bisa kita jual, nilai jualnya lebih. Maka mereka perusahaan kecil bisa bersaing dengan perusahaan besar. Di dalam teori ekonomi, perusahaan diasumsikan berperilaku secara rasional, di mana orientasi dari usahanya adalah laba maksimum. Secara sederhana, laba maksimum tercapai pada saat selisih antara penerimaan dengan biaya adalah paling besar gitu. Bila dianggap tidak terjadi the law of diminishing returns, makin banyak produksi, makin besar keuntungan yang diperoleh. Untuk mencapai laba maksimum, maka produksi juga harus maksimum. Prinsip ini berlaku baik untuk perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Mengapa banyak perusahaan besar
yang berhasil karena mereka berhasil menerapkan prinsip ini. Kita disebut perusahaan kecil karena mereka memang belum berhasil, sehingga tidak bisa bersaing. Perbedaan perusahaan kecil dengan perusahaan besar terutama adalah skala usaha. Pengusaha kecil umumnya memproduksi dengan skala kecil, sehingga seringkali tidak dapat mencapai skala usaha yang efisien, skala usaha yang besar gitu. Sebaliknya, pengusaha besar memproduksi dalam skala besar, berbeda dengan perusahaan kecil, mereka hanya skala kecil. Perusahaan besar pun akhirnya mencapai skala efisiensinya. Umumnya semakin besar skala produksi, biaya produksi rata-rata justru semakin rendah. Inilah yang gua tadi sebut dari awal, pentingnya pengembangan usaha dan inovasi-inovasi baru agar barang atau jasa yang kalian jual berkualitas tentunya. Dengan biaya produksi yang rendah, maka akan mendapatkan keuntungan atau laba maksimum. Karena memproduksi dalam skala kecil, maka investasi awal yang dibutuhkan oleh perusahaan kecil adalah sangat sedikit, sehingga biaya produksi pun tetap sedikit. Tetapi karena tidak mencapai skala efisien, maka biaya rata-rata variabel menjadi relatif besar. Perusahaan besar harus melakukan modal atau investasi awal yang lebih besar. Itulah mengapa mereka berhasil, sehingga biaya tetapnya menjadi jauh lebih besar. Tetapi karena mencapai skala efisien, maka biaya rata-rata variabel menjadi jauh lebih rendah. Bila diasumsikan harga jual produk kedua perusahaan adalah sama, maka perusahaan kecil akan lebih cepat mencapai titik impas dibanding dengan perusahaan besar. Karena itu, perusahaan kecil akan lebih cepat mengakumulasikan keuntungan dibandingkan dengan perusahaan besar. Kondisi ini mungkin sangat bertolak belakang ya. Sangat jomplang istilahnya antara perusahaan kecil dan perusahaan besar, terlepas dari kondisi dan latar belakangnya di awal dia merintis usaha. Kondisi ini itu menunjukkan bahwa perusahaan kecil akan mencapai titik impas pada saat memproduksi skala produksi yang banyak gitu. Sementara itu, tingkat produksi perusahaan besar masih mengalami kerugian. Pertanyaannya adalah mengapa dapat disimpulkan bahwa perusahaan kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar? Bukankah perusahaan kecil terlebih dahulu mencapai titik impas? Dengan demikian, mereka memiliki waktu lebih lama dalam mengakumulasi keuntungan. Jadi, yang membedakan kedua perusahaan ini adalah masalah waktu. Waktu lebih lama yang didapatkan oleh perusahaan kecil, beda dengan perusahaan besar. Pandangan tersebut akan benar bila perusahaan besar tidak mengambil langkah-langkah strategis menghadapi perusahaan kecil. Jika perusahaan besar menghadapinya menggunakan langkah-langkah strategis, maka perusahaan kecil akan seperti terinjak-injak, akan berada jauh lebih bawah lagi di bawah perusahaan besar. Coba renungkan apa akibatnya bagi perusahaan kecil jika perusahaan besar membagikan produknya secara gratis gitu. Yang terjadi kematian perusahaan kecil. Berdasarkan analisis sederhana yang gua sampaikan tadi, dapat dipahami betapa sulitnya perusahaan kecil melawan perusahaan besar. Apakah dengan demikian perusahaan besar harus dimatikan dalam membangun ekonomi? Jawabannya tidak, sebab ekonomi kerakyatan bukanlah sistem ekonomi yang menentang perusahaan besar. Bahkan perusahaan raksasa itu malah membantu membangun negeri. Faktanya, seringkali perusahaan itu sangat dibutuhkan karena tingkat efisiensinya yang tinggi. Perusahaan besar itu ibaratnya dibutuhkan karena mereka selalu berada di garis terdepan, seperti halnya dalam perang. Garis terdepan itu ibaratnya perusahaan besar, dan garis belakang itu perusahaan kecil.
Jadi walaupun perusahaan besar berpengaruh terhadap matinya perusahaan kecil, kita tidak bisa menyalahkan sebenarnya pada perusahaan besar, karena perusahaan besar pun berpengaruh besar terhadap pembangunan. Mereka berada di garis depan, beda hal dengan perusahaan kecil. Itulah, kita harus merenungkan ekonomi kerakyatan ini memang walaupun baik, ada sisi buruknya, ada sisi kelamnya. Perusahaan besar selalu dibutuhkan karena mereka selalu berada di garis depan, itu intinya. Walaupun mereka mematikan perusahaan-perusahaan kecil. Ibaratkan gini lah ya, saat terjadi invasi, kita kan ekspansi besar-besaran itu selalu dilakukan dengan perusahaan besar. Beda dengan hal perusahaan kecil, dia hanya mementingkan apa nih barang yang bisa kita jual dalam keuntungan besar. Itu kan gak strategi. Maksudnya nggak strategis. Kalau perusahaan besar dia selalu mementingkan langkah-langkah strategis gitu, karena dia memperhatikan produksinya, kualitas sumber daya manusianya, masalah metode manajemennya, investasinya, di mana dia agar mencapai laba dengan maksimum, tapi setara dengan kualitas produksi yang bagus juga. Padahal modal awalnya perusahaan besar itu usat 2 kali sampai 3 kali 4 kali lebih besar daripada perusahaan kecil. Itulah sebab perusahaan kecil tergerus terus menerus oleh perusahaan besar, karena perusahaan kecil ini tidak mampu menemukan jati dirinya, tidak mampu menemukan peluang apa yang ada di depan mata sehingga bisa maju untuk mengalahkan perusahaan-perusahaan besar. Jadi analisis pokok dari ekonomi kerakyatan ini adalah bukan mempertentangkan usaha kecil, perusahaan kecil dengan usaha besar, perusahaan besar gitu. Sebaliknya, bagaimana memadukan kekuatan usaha kecil dengan usaha besar. Jadi perusahaan kecil dan perusahaan besar harus bisa bekerjasama untuk membangun ekonomi. Jangan malah saling sikut, saling bersaing, akhirnya salah satu ada yang mati, ada yang udah angkat tangan gitu. Mereka tuh harus saling bekerja sama, seperti hal perang nanti gua kasih tahu. Mereka harus membuat ekspansi usaha, saling bekerja sama dan saling menguntungkan. Akhirnya perusahaan kecil pun akan apa? Akan saling membantu dengan perusahaan kecil lainnya, karena mereka telah diberikan ilmu oleh perusahaan-perusahaan besar. Dengan demikian, kelemahan yang melekat pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar dapat dikurangi dengan adanya kerjasama ini. Jangan biarkan perusahaan kecil memproduksi barang atau jasa yang sama dengan perusahaan besar. Kalau mereka pasti akan kalah bersaing. Itulah pentingnya di sini ada sebuah langkah-langkah strategis dan pengembangan usaha inovasi baru agar barang atau jasa yang digunakan perusahaan kecil yang dijual oleh perusahaan kecil agar bisa berkualitas dan sama besar, mendapatkan keuntungannya dengan perusahaan besar, sehingga perusahaan kecil pun sedikit demi sedikit akan menjadi perusahaan besar. Itulah pentingnya kerjasama ini. Jangan biarkan perusahaan kecil memproduksi barang atau jasa yang sama dengan perusahaan besar, karena mereka selalu akan tetap kalah bersaing. Mereka harus menggunakan langkah-langkah strategis yang sama seperti perusahaan besar, maka mereka akan bisa bersaing. Apalagi kalau awal modal mereka tuh kecil gitu. Mending kalau misalkan awal modal mereka besar dan di awal jalan saat perusahaan mereka udah benar-benar strategis banget, udah ada rencana yang bagus gitu. Bahkan ada satu kasus atau beberapa kasus perusahaan kecil bisa mengalahkan perusahaan besar. Wah, itu sangat wow sekali. Jadi pokoknya kesimpulan kali ini tuh jangan biarkan perusahaan. Jadi pokoknya kesimpulan dari ekonomi kerakyatan ini tuh jangan biarkan perusahaan kecil memproduksi barang atau jasa yang sama dengan perusahaan besar. Pasti mereka akan kalah bersaing. Sebaliknya, usahakan agar perusahaan-perusahaan kecil ini memberikan dukungan faktor produksi atau distribusi dalam penjualan produk perusahaan-perusahaan besar. Dengan demikian, terjadilah sinergi antara kegiatan perusahaan kecil dengan perusahaan besar. Itulah yang disebut dengan kerjasama atau simbiosis mutualisme. Akhirnya, maka akan terjadilah pembangunan yang signifikan bagi ekonomi negara juga. Benar kan? Keberhasilan contohnya ya, ada satu ekonomi yang berhasil diterapkan oleh beberapa negara, yaitu
keberhasilan Jepang, Korea Selatan, dan Thailand dalam menerapkan strategi tersebut. Jadi kita harus menjadikan mereka itu inspirasi, motivasi, karena mereka berhasil menerapkan sistem ekonomi tersebut. Asalkan kita menggunakan sistem ekonomi ini dalam sudut pandang yang benar dan rasional, maka sistem ini akan berhasil. Asal setiap ada celah, kita harus menganalisa dan mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang kita harus benahi. Jangan malah selalu mengambil yang buruknya, hal negatifnya. Intinya kebijakan sudah dibuat, tapi setiap kebijakan selalu ada celah dan selalu ada kekurangan. Nah, dibalik semua kekurangan dan celah itu, kita harus menutupi lubang itu dengan solusi-solusi baru. Contohlah kayak mereka yang tadi gue sebutin, kita jadikan mereka inspirator dan motivator di bidang dunia ekonomi seperti Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Mereka berhasil menerapkan sistem ekonomi ini yang hampir sama miripnya dengan sistem ekonomi kerakyatan kita yang gue sebutin tadi. Apalagi ini dimulai pada era reformasi awal tahun 1998 kemarin ya. Itu benar-benar jomplang banget kan, dari awal ekonomi kita terpuruk banget kan. Harusnya itu sulit banget kayaknya kondisi kita zaman itu ya. Nggak kebayang gua. Oke, mungkin segitu aja kali ya renungan singkat tentang ekonomi kerakyatan, gimana perusahaan kecil sulit bersaing dengan perusahaan besar. Ini gua kemarin abis baca buku sih, jadi gua langsung bikin video aja menurut gua. Nah juga gua ngerangkum dulu, soalnya ada beberapa hal yang harus kita garis bawahi dan pahami, jadi biar gua nggak lupa seperti yang tadi gua kasih tahu. Oke, sekian, mohon maaf bila ada penjelasan gue yang masih belibet dan kurang dimengerti. Ini gue hanya berbagi soal ekonomi, soal di dunia ekonomi. Sampai jumpa di video berikutnya. See you again in the next video. Kian Evans pamit. Bye bye.